I punya kawan semalam mesej saya. Dia kata dia baru beli satu Perodor halus. Dia cakap itu driving feel sangat teluk. Tak sedap. Handling teluk. Semua pun teluk. Dia tanya I kenapa. Jadi I feel I boleh buat satu video tunjuk korang Perodor halus. Kenapa Perodor halus bawa tak sedap? Sebab dia punya chassis, dia punya body sama macam Toyota Hilux. Kalau korang pernah bawa Toyota Hilux, boleh rasa dia teng. Ini sama konsep. Macam mana sama konsep? Korang tengok Untuk Perodor halus ataupun Toyota Rush, okay, dia punya chassis, dia body macam mana buat dia bawa besi. Tali bawa punya. Dia bawa besi macam ni. Bawa chassis macam ni, kereta dia tambah pergi atas. So dia bawa sangat keras. Bila dia corner tak sedap. Lepas itu dia sebab bawa dia chassis dia bawa sini kan. Dia tekak, jadi dia bila jalan dia masuk tak sedap bawa. Macam itu Toyota Hilux, macam Toyota Hiace, sama punya konsep. So untuk normal punya kereta itu panggil monocoque. Semua biasa punya kereta panggil monocoque punya. Dia macam mana buat okay? Dia tali sini sampai bawah sekali punya. Okay, satu flank besar. Jadi bila kereta sudah langgar, dia punya tenaga akan beri kiri, kanan. Okay, so sebab dia satu kereta besar, dia bawa tak perlu keras sangat. Jadi kalau monocoque punya kereta bawa lebih selesa, lebih dia punya besi lebih lembut lah. Jadi bawa lebih selesa. Itu yang different dia. Okay, kenapa I cakap balik kenapa Perodor halus ataupun Toyota Rush mau buat macam ni chassis. Marketing trend. Okay, dekat sini Asia punya tempat kebanyakan ini jalan buluk-buluk. Lepas itu dia perlu bawa banyak orang, jadi dia perlu pakai chassis dekat bawah. Okay, so sampai sini harap korang sudah faham kenapa ini Toyota Rush ataupun Perodor halus tak sedap bawa. I sendiri pun tak suka, dia banyak bumping. Jadi kenapa saya buka ini bumper? I nak tunjuk korang benda ini. Dia punya chassis tali bawah sini punya, okay. Terus sambung dia ikut bawa pergi belakang. Okay, ini chassis dia. Jadi dia punya kereta ini macam tadi saya cakap, tutup saja. Okay, ini tutup saja. Jadi apa kereta boleh tukar itu body. Ini boleh tukar body. Kalau dia pandai, dia boleh cari satu body, kasih tutup, tukar. Lain kereta macam monocoque punya, dia tak boleh sambung, tak boleh. Ini boleh sambung atas saja. Okay, sama macam Hilux, Hiace, Avanza. Avanza dulu orang pakai pun tak selesa kan? Chassis macam ni. Okay, so since saya sudah buka bumper, I pun mau tunjuk korang ini Perodor halus punya safety. Dia bumper, ini yang bumper cover. Kalau bumper sudah buka, dia tinggal ini besi saja. So korang tengok ini. Ini untuk besi cover radiator sama engine. Dia satu keping aja ini tau. Okay, kamera tolong sini. Tengok. Yang ini satu keping aja. Korang nampak tak? Dia cukup safety ke tidak? Semua orang punya pandangan tak sama. Okay, ada orang cakap dia okay, safety. Ada orang cakap tak boleh. Saya tak tahu. I tak boleh bagi jawapan. Kita tengok sendiri. Lepas itu, kalau kereta sudah langgar, kan, dia sudah langgar, dia akan terus masuk ini tulang. Nampak tak? Ini yang selalu I cakap punya tulang kereta. Okay, dia punya tebal 2 inci, tinggi 4 inci setengah. I sini sudah dapat ukur. Okay, jadi kalau langgar kereta sampai sini pub, ini pub. Awak punya engine akan masalah. Kenapa? Dia punya nut akan sambung ini chassis kan. Akan itu tapak nut akan lari. Jadi ini kereta akan selalu engine gegar. Itu mounting tak boleh fit. Yes, jadi sampai sini. Next time
korang beli kereta second hand, sikit accident bumper actually okay ni. Tapi jangan masuk sini. Masuk sini. Okay? Tapak beli kereta pun jangan risau sangat. Kalau tak masuk tapak ini, tak dah. Kalau sudah masuk dalam, oh sudah sakit hati lah. Lepas itu, kereta mewah tak boleh accident. Macam ini kereta mula-mula, langgar tak apa. Untuk dalam punya side sampai sini, I mau pergi belakang. Jom. Okay, so ini Perudo Alus punya belakang. Sama Toyota Rush. Belakang dia, ini bumper I sudah buka. Korang ada nampak tak? Ada apa besi protect ke tidak? Ada tak? Tak ada besi. Maknanya, kalau kereta sudah langgar, ini akan kemek. Nampak? Akan kemek. Kalau sini sudah kemek, sini tak ada anti-crash bar, akan macam mana? Yang duduk belakang punya orang, dia akan on the spot, pump. Bukan, dia sebab tak ada anti-crash bar, dia punya tenaga takkan pergi sebelah kiri. Dia akan on the spot langgar sini, depan punya orang akan pump. Jadi, bahaya. Lepas itu, sini akan bengkok, nanti mau building balik susah. Itu I punya pandangan saja. Tak suka punya, tak mau dengar. Okay, I sendiri punya pandangan. Okay, jadi sampai sini yang rasa I macam engineer ke apa punya, tak suka tengok punya, tak payah tengok lagi next. Sebab next I mau telang sikit dia punya engine sama driving feel. Okay, I pasang ini dulu, nanti sambung sekejap. Sampai sini mesti ramai orang akan komen bahawa Milotin. Tak. Kita tak boleh macam ni. Kita perlu faham orang Japan kenapa dia buat kereta macam tu. Lepas itu yang ini sama platform Toyota Rush. Dekat Japan, dia punya jalan kecil. Dia tak boleh high speed punya. Dia maksimum tengok internet 100 km, 110 km. Biasa punya jalan 40, 60 aja. Kalau dia overspeed akan kena kuat. Okay? So ini untuk Japan. So untuk Australia, Europe, China, dia punya jalan besar. Dia punya speed limit tak ada punya. China ada. Dekat Jerman, I study, I punya kawan Nas ada. Nas Atula punya channel. Dia cakap, Jerman sana ada satu jalan raya tak ada speed limitnya. So tekan habis saja 300 km per hour, 400 km baru kau boleh habis, hantam saja habis saja. So direction tak sama. Jadi kalau untuk kereta Japan, dia tak boleh laju. Kenapa dia mau besi tebal? Dia tak perlu besi tebal, dia nipis saja. Why dia mau nipis? Jimat minyak. Okay, so mereka punya direction ini. Mau jimat minyak, CVT gearbox, bawa senang, masuk sini simpang senang, masuk sini parking senang. Okay, so faham? Ingat balik bawa Mercedes, BN, Audi, parking sangat susah punya. Okay, yang bawa kereta dia punya akan tahu. Okay, macam untuk ini, dia pada I senang sikit. So Perudo Alus ini dia pakai engine sama Toyota Rush 2NRVE. Horsepower tak silap 106, Newton meter torque 136. Gearbox dia pakai 4 speed punya gearbox. Jadi dia jimat minyak ke dia tak? I belum try ini kereta. Actually I tak try punya. I feel dia lebih makan minyak sebab dia 4 speed. Okay, ini satu. Nombor 2, dia pakai platform TNGA. Sini I mau bagi I sendiri punya pandangan. Ramai orang akan tulis, wah ini TNGA punya platform bawa selesa ke, watt ke, ataupun TNGA ke, I bukan mau tahu mereka. I jangan nak cakap, dia punya build kereta punya kan, dia jarang cakap itu platform punya. Cuba tanya balik, BMW ada selalu cakap dia punya platform ke apa ke, tak ada. Merc ada cakap dia pakai platform ada macam mana ke, tak ada. Okay, so kita jangan dengar orang cakap bagi awak info ini TNGA ini sedap. Ya, dia lebih sedap sikit. Okay, jangan dengar itu advertisement TNGA ke macam mana ini ke, tak ada. Okay, actually apa platform pun sama, dia mesti mau bagi awak kereta yang selesa bawa, itu sahaja. Okay, so engine dia sudah cakap, gearbox dia sudah cakap, yang detail punya I rasa tak perlu cakap. Kenapa? Pada I ini kereta tak selesa. So I nak cuba buat satu test try untuk korang faham kenapa dia bawa tak selesa. Okay, sampai sini mesti orang kata, ayah engine sama, gearbox sama, platform sama, baik I beli Alus, tak mau beli Toyota Rush. Tak, actually tak sama punya. Dia punya tuning lain, ECU punya tuning lain,
Suspension pun lain. Dia punya lower arm, suspension actually semua lain punya. Just I sekarang tak ada rust sahaja. So I tak boleh tunjuk depan-depan. Lepas lagi satu, I feel dia punya mounting semua pun lain. Engine mounting Toyota punya is Toyota, Perodua punya is Perodua. Tahan lasak ke tidak, dia ada different. Lagi satu paling penting punya, engine mounting ataupun getah-getah. Ini getah, okay, lower arm punya getah ke, okay, boost ke. Toyota punya memang different, tahan lama. Itu salah satu teknologi dari Toyota, okay. So kalau in case kau sudah beli Toyota Rush, jangan sakit hati. Dia mahal mesti ada sebab, bukan logo. Confirm bukan logo. Untuk dia punya safety, tadi saya sudah buka luar. Dalam punya I tak perlu cakap banyak lagi. Tengok sini ada bumper banner, okay, radiator banner semua sudah ada. Tapi dia punya design banyak simple. Dia kecil, engine paling kasih kecilkan. Why? Mau ringan. Okay, kalau boleh semua pun tak mau bagi, kasih dia makin ringan, makin jimat minyak. Even itu, sunroof pun tak mau bagi sebab mau jimat minyak. Okay, jadi ini kali punya review I ringkas sikit. Cakap engine, sudah. So macam biasa, I akan ukur ini Perodua halus punya besi debar ke tidak. Lepas I ukur, dia 1.38 mm. Debar ke nipis nilai sendiri. So every grader I buat, I akan buat satu kali ukur ini. Lepas itu korang sendiri tengok apa brand punya grader lebih tebal, lebih nipis. So untuk cat Perodua halus, I tak mau ukur. Kenapa? Sebab dia ini kereta lama. Kereta lama dia sudah polish banyak kali, cat dia sudah nipis. Kalau I pakai I sendiri punya ukur, tak fair untuk Perodua. Okay, tapi kita buat lain benda lah. Okay. So untuk pintu dia, yang pernah beli Perodua punya orang, dia boleh tahulah dia solid ke tidak. Pada I kurang solid. Pintu dia satu layer, okay. Hard plastik. Yang ini I rasa macam Toyota Vios punya, okay, material. Sini tak ada span. I rasa pun hard plastik aja. Hard plastik. So halus punya interior macam ni, okay. Dia punya seat depan punya driver's view, okay, I rasa selesa sebab boleh nampak tak ada blind spot. Lepas itu dashboard dia semua hard material, okay. Hard material pada I kurang baik. Korang tahu kenapa tak? Okay, kita bagi contoh kereta mewah. Kereta mewah kan biasa dia soft touch, macam ada kulit kan, ada span macam ni kan. Korang tahu kenapa kereta mewah mau soft touch tak? Okay, kita fikir 1-2 jam, 2 saat. Okay, sebab kalau soft touch, satu lebih keras, okay, lebih atas sikit. Nombor 2, bila accident lebih selamat, akan kurang cedera. Why? Okay, macam ini contoh hard material. Kalau accident, pom, passenger side, okay, dia langgar akan cedera kuat sebab dia hard material. Kalau dia soft touch, dia ada span punya feel kan, langgar akan kurang sikit cedera. Okay, itu maksud dia. So untuk seat belakang, passenger side sudah ikut I punya best position. Saya tinggi 176 cm, okay. Kalau driver side 176 cm, I duduk belakang, I rasa okay lah, selesa, panjang. Ada space lagi 4 inci, okay. Lepas itu I punya kaki masih boleh gelak sikit, okay. Tapi ada satu kurang selesa sebab seat belakang dia tinggi. I feel I boleh nampak depan, tapi sebab dia seat tinggi kan, I feel pumping lah, okay. Lepas itu untuk atas punggung 3 inci, and then sebelah kiri standard 33 inci. Tapi I rasa kalau duduk 3 orang sangat kurang selesa. Kenapa? Sebab belakang sangat tinggi. Dia tinggi, so macam ni I punya view. Tapi dia ada satu kebaikan, belakang ada aircon blower 1, 2, 3. Boleh adjust 1, 2, 3 punya angin. Oh, untuk Perodua halus punya third low, pada I sangat tak selesa tau. Kau tahu kenapa? Macam saya orang dewasa, I duduk belakang memang tak sesuai. Okay, satu, back side dia sangat rendah. So design ni untuk budak
Lepas tu space dia pun kurang, sangat kurang. Tengok, I punya kaki sudah tak muat. Kalau I duduk macam ni, tak payah 1 jam lah. I rasa 30 minit I punya kaki sudah mau patah, sudah mau sakit. Okay? So untuk back side, kalau mau duduk dewasa kurang selesa, kurang baik lah. Okay, tengok ah. Kalau saya mau keluar dari sini, nampak banyak susah, bukan senang. Kalau badan besar lagi, I rasa susah mau keluar. So produk halus belakang punya design macam ni, I tak payah explain sebab sudah banyak orang tengok ini kereta. So untuk space dia macam ni, kita kadang perlu fikir balik. Kalau I 6 dewasa ataupun satu family 6 orang, ini cukup muat tak untuk semua luggage? Pada I, macam I lah, contoh lah, I 3 anak perempuan, saya tak cukup. Memang untuk space ini tak cukup, okay? So, space dia berapa besar? 47 inci panjang dia, okay? Lebar dia. Lepas itu panjang dia 16 inci. Maknanya apa? 1, 2, 3, 4 luggage bag, 5, 6 luggage bag boleh letak, tapi yang itu kain punya, okay? Kain punya handbag, itu boleh muat. Kalau yang segi 4 punya itu 28 inci punya itu luggage bag, rasa tak boleh. Bukan rasa, memang tak boleh masuk. Okay, sekarang I sudah tengah test drive ini. Produk halus dia sama dengan Toyota Rush, tapi I mau bagi sikit I sendiri punya pandangan. Dia punya test drive punya feel tak selesa. Ini kereta punya tuning I sangat tak suka. Actually tadi dulu I pun sama macam ni. Tadi dulu punya Toyota Rush sampai sekarang tu tak suka sebab dia punya tuning sangat tak logik lah ikut I sendiri punya pandangan. Dia 4 speed aja ini kereta, 4 speed lah. Tapi dia punya gear 1, 2, 3, 4 tukar punya masa tak tahu kenapa macam tak logik lah. Macam mana cakap? Okay, sekarang kalau I tak silap sekarang I gear 1. Okay, I mau tukar pergi gear 2. Lambat tengok. RPM 2005. Ya, RPM 3000. Lalu gear tak betul. Yang tadi punya gear sudah 3. Okay, I test lagi sekali dia punya gear 1. Okay, gear 1 2,500 RPM tapi baru tukar. Jadi gear sekarang gear 2, gear 3 3,000 RPM baru tukar. Gear 4 mau pergi sangat tinggi tau. RM4,000 RPM dia baru masuk gear 4. Apa maksud dia? Dia mau tekan minyak kuat sangat, dia baru tukar. Macam ni. Korang rasa dalam punya orang selesa tak? Pada I tak selesa. Lagi satu, sebab dia punya flange. Itu tadi saya cakap leather flange. Okay? Duduk dalam punya orang kan sangat pumping. Tak selesa. I drivers yang tengok I punya video punya orang mesti tahu punya I jenis tak boleh duduk sebelah belakang punya. Even kalau I naik klip kalau boleh panggil itu back klip bagi I bawa kereta tu sebab I mau muntah. I bawa ini kereta kan rush kan, I duduk depan I pun rasa mau muntah. Kenapa? Dia pumping betul. Lagi satu dia punya gear tak logik dia tukar. Filter gegalan, selalu I cakap punya filter gegalan tak, ini ada tak? Ini tak ada. Dia tak boleh filter, langsung tak filter. Kalau ada lalu itu kalis kuning-kuning kan, tutup. Lepas itu bila corner kiri kanan, ini mesti gone ni sebab dia tinggi. So pada I ini kereta ada good handling tak? Tak ada. So kalau bawa ini kereta, punya orang kata ini kereta good handling, maknanya dia kurang pandai tentang kereta. Okay, tengok. Sekarang I mau corner 40 km per hour sudah susah sebab I mau goyang. 40 km per hour sudah susah. Body roll tak balance, sangat tak balance. Okay, laju sikit. Tengok sekarang kalau I mau tukar gear 4 almost 4,500 dia baru tukar 4,000 ke atas. Dia punya gear memang tak smooth. Lepas itu body roll pun tak okey. So
ini kereta selesa ke tidak? Saya rasa tak selesa. Kanan. Saya kanan, belakang punya orang pun susah kan? Kiri. Kanan. Tak selesa. Mungkin ini used. Mungkin korang beli baru tak ada masalah ini. Mungkin. So, itu pandangan saya. Boleh korang tak payah ikut sendiri punya pandangan saya. Ini kereta kurang selesa. Kurang selesa lah. Video ini hari sudah habis. Saya banyak tu. Okey. Minta tolong subscribe saya punya video. Lepas itu, saya mau bagi saya sendiri punya pandangan sendiri punya. So, untuk ini kereta siapa sesuai? Bawa anak sekolah, jalan pandang, okey, orang tua sebab dia mahu tengok tinggi. Lagi satu, bawa barang. Sebab dia punya design memang sesuai untuk bawa barang berat. Sebaliknya, kalau korang rasa mau beli ini kereta untuk family jalan long distance, jauh-jauh, I feel kurang sesuai sebab driving feel dia kurang baik sikit. Itu sendiri punya pandangan. Tak payah ikutnya. Okay? So, ini sajalah. Next video, I rasa I akan buat Cherry punya kereta baru. So, kalau korang ada minat Cherry punya kereta, follow I punya channel lah. Lepas itu, lepas Cherry punya kereta, I akan buat Toyota Genesis Innova. Okay? So, itu saja. Thank you. Panas.